para penyembah berhala yang ngamuk-ngamuk gara-gara nggak ada foto presiden di kantor PDIP Sumatera Utara. Ya, ini kejadian ketika Edi Rahmayadi mendaftarkan diri untuk menjadi calon gubernur melalui PDI Perjuangan Sumatera Utara. Nah, dari foto yang diunggah, itu kan memang tidak ada foto Presiden Jokowi di sana. Yang ada hanya foto dari Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin dan juga ada lambang negara berupa Garuda Pancasila. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari para penyembah berhala yang ngamuk-ngamuk gara-gara nggak ada foto presiden di kantor PDIP Sumatera Utara. Ya, ini kejadian ketika Edi Rahmayadi mendaftarkan diri untuk menjadi calon gubernur melalui PDI Perjuangan Sumatera Utara. Nah, dari foto yang diunggah, itu kan memang tidak ada foto Presiden Jokowi di sana. Yang ada hanya foto dari Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin dan juga ada lambang negara berupa Garuda Pancasila. Nah, itulah yang kemudian membuat para penyembah berhala, para pemuja Presiden Jokowi yang sekarang masih setia dengan ketidakberesan dari yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, itu kemudian ngamuk-ngamuk dan menghujat PDI Perjuangan. Dan ini digunakan sebagai senjata untuk menyerang PDI Perjuangan. Nah, memang para penyembah berhala ini, itu kan memang ada dua kategori. Yang pertama itu adalah mereka-mereka yang baru saja memuja-muja Presiden Jokowi. Mereka adalah orang-orang yang ada di gerombolan Prabowo Subianto dulu. Dan sekarang karena Prabowo Subianto maju menjadi calon presiden digandeng dengan Gibran yang merupakan anak Presiden Jokowi, kemudian sekarang menjadi pemenang, mereka ini kemudian mendadak menjadi pemuja Presiden Jokowi dan otomatis menjadi penyembah berhala. Dan yang kedua, ini adalah orang-orang yang dulu mendukung Presiden Jokowi ketika Presiden Jokowi masih baik-baik saja, tapi sekarang mereka ini tetap mendukung Presiden Jokowi dan tetap membela Presiden Jokowi meskipun Presiden Jokowi sudah banyak belok-beloknya, sen kanan belok kiri. Mereka pun ngamuk-ngamuk dengan kejadian ini. Nah, ngamuk-ngamuknya yang pertama adalah mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Sumatera Utara itu adalah sebuah pelanggaran undang-undang. Karena apa? Karena presiden adalah simbol negara menurut mereka. Padahal ini harus diluruskan. Tidak ada undang-undang yang mengatur harus ada foto presiden dan wakil presiden di setiap kantor, instansi, atau lembaga, dimanapun. Yang ada itu harus ada lambang negara kita, yakni Garuda Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur ini, setiap instansi, lembaga, kemudian kantor-kantor dimanapun, lalu kemudian ada di paspor, ijazah, perangko, mata uang, itu yang wajib ada adalah lambang negara kita, Garuda Pancasila. Sementara presiden dan wakil presiden itu tidak wajib, boleh digunakan. Kalau nggak percaya, silakan lihat foto-foto ini di kantor DPR MPR, kemudian di ruang-ruang sidang. Apakah kita melihat ada foto presiden dan wakil presiden? Nggak ada. Cuman ada lambang negara kita, Garuda Pancasila. Nah, kalau kalian mau marah dan suruh meminta maaf, tuh mereka yang ada di DPR MPR, yang ada di pengadilan, suruh minta maaf ke kalian. Nah, kemudian di pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini juga mengatakan, misalkan pun ada foto presiden dan wakil presiden di sana, itu boleh dipasang, tapi posisinya tidak boleh lebih tinggi daripada lambang negara Garuda Pancasila. Sejajar aja nggak boleh. Makanya kalau kita melihat itu, pasti posisinya sedikit lebih ke bawah daripada Garuda Pancasila. Mungkin sejajar dengan sayapnya, atau mungkin sejajar dengan perisai lambang Pancasila, itu foto presiden dan wakil presiden.
posisinya memang tidak boleh lebih tinggi daripada lambang negara. Nah, sekarang kalau kalian mengatakan bahwa presiden adalah simbol negara, salah. Simbol negara itu ada 4. Yang pertama adalah lagu kebangsaan, yang kedua adalah bendera, yang ketiga adalah bahasa, dan yang keempat adalah lambang negara. Itu simbol negara. Presiden bukan simbol negara. Jadi semua yang kalian katakan itu salah semua. Makanya harus diluruskan. Nah, ketika kemudian kita meluruskan ini di media sosial, para penyembah berhala ini juga ngamuk-ngamuk. Nah, sekarang kalau kalian ngamuk-ngamuk, harusnya kalian ngamuk kepada yang bersangkutan. Dengan tidak memasang foto presiden di kantor PDI Perjuangan Sumatera Utara, itu tidak melanggar undang-undang. Sementara yang bersangkutan menabrak undang-undang demi untuk anaknya bisa maju pilpres dan dimenangkan. Harusnya kalian ngamuk ke situ, ke pelanggar undang-undangnya itu, bukan ke PDI Perjuangan. Nah, kita sempat berdebat tuh di media sosial, terutama di X ya, di Twitter. Kita berdebat masalah ini, pelanggaran undang-undang dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk menjelaskan, ini bukan seperti itu. Kalian yang tangkap ini salah. Makanya perlu kita jelaskan. Setelah semuanya ini dijelaskan, dan mereka tampaknya juga sedikit paham, lalu kemudian mereka mengatakan apa? Ya paling enggak paham etika lah. Presiden dipasang fotonya di ruang PDI Perjuangan Sumatera Utara. Halo, sekarang kalian ngomong etika kepada pelanggar etika. Kalian menginginkan ada sedikit etika untuk memasang foto presiden yang ada di sana. Sementara yang bersangkutan sendiri itu berulang kali melanggar etika bersama dengan keluarganya. Bayangkan sekarang, coba Presiden Jokowi yang dulu diusung oleh PDI Perjuangan mulai dari wali kota Solo, gubernur DKI, presiden 2 periode, semuanya dari PDI Perjuangan. Lalu sekarang tiba-tiba dengan tanpa etika, tanpa pamit meninggalkan PDI Perjuangan, merapat ke kubu sebelah. Coba bayangkan. Kalian lalu mengatakan ini tidak ada etika. Kita sudah diajari tidak beretika dari dulu oleh orangnya sendiri. Nah, sekarang gimana? Apakah ini yang akan kalian terus perdebatkan di media sosial? PDI Perjuangan Sumatera Utara pun sudah meminta maaf. Kemudian mereka mengatakan bahwa itu memang kemarin terjatuh. Lalu kemudian sekarang sudah dipasang lagi. Tapi kalau bagi saya itu sebetulnya nggak perlu dilakukan seperti itu. Karena apa ya? Karena tidak melanggar apa-apa. Tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar etika. Kemudian itu juga tidak melanggar aturan apapun. Nggak perlu meminta maaf. Tapi memang mereka perlu melakukan itu supaya apa? Mencegah konflik aja. Tapi kalau bagi saya, sekalian diperkeruh aja. Biar dikasih paham bahwa yang mereka perdebatkan itu sebetulnya tidak seimbang dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Kita semua kan sudah tahu bagaimana undang-undang ditabrak, kemudian bagaimana aturan dirubah, kemudian etika juga dilanggar. Sudah terbukti dari pelanggaran etika yang ada di Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etika yang terjadi di KPU, lalu kemudian dengan semena-menanya mereka membagikan bantuan sosial jelang pemilu, lalu setelah pemilu tidak ada lagi bantuan sosial lagi, itu kan juga melanggar etika sebetulnya. Kenapa nggak itu yang kalian tabrak? Kenapa nggak itu yang kalian protes? Kenapa kok yang diprotes PDI Perjuangan? Nah, makanya itu yang dilakukan mereka, hanya ingin menyerang PDI Perjuangan. Mumpung ada celah, mumpung ada kesalahan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, bertubi-tubi dilakukan untuk menyerang PDI Perjuangan. Nah, sekali lagi, bagi saya, memang nggak perlu meminta maaf. Apa yang dilakukan PDI Perjuangan ini tidak menyalahi aturan apa-apa. Memang itu sepertinya kalau bagi saya, kesannya itu adalah seolah seperti disengaja. Bagi saya. Karena apa ya? Karena memang mereka PDI Perjuangan merasa sakit hati dengan Presiden Jokowi ketika orang yang dulu yang bukan apa-apa, hanya seorang pengusaha mebel yang kemudian dicalonkan menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur DKI Jakarta, presiden diantarkan presiden 2 periode 2014 dan 2019, dan pada akhirnya melakukan pengkhianatan, dan pada akhirnya melakukan sen kanan belok kiri, lalu kemudian sekarang playing fiktif merasa seolah-olah dia yang ditelantarkan, dia yang tidak dihiraukan. Ya tapi itulah, segala macam sesuatu yang terjadi ini pasti nanti ada
balasannya, meskipun itu tidak secara langsung. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk penyembah berhala yang ngamuk-ngamuk. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Tegak lurus pada yang bengkok.